bangun wisata. Ya, karena fungsi dari waduk ya nanti Om DPH sebagai gong dari acara ini ya. Dari tahun 52 sekarang tahun 2022 itu berarti 70 tahun ya. 70 tahun itu pendangkalannya kurang lebih mungkin sudah ada 25 meter. Berarti sudah 70% itu untuk pendangkalannya. Kenapa saya bilang sudah dilakukan kajian untuk destinasi waduk pariwisata. Kalau 70% ini sudah dijadikan pendangkalan, ya, itu tahun 52 sampai tahun 90 itu kelestarian alam itu masih bersahabat dengan waduk Sacaban. Dengan tahun yang sekarang itu penggundulan lahan, penebangan hutan, ya, ada 14 desa ya, penyumbang sedimentasi, termasuk salah satunya Desa Dharmasuci adalah penyumbang terbesar ya, untuk pendangkalan di Sacaban itu. Kajian tersebut apakah sudah pernah dilakukan? Jangan sampai mungkin 30 tahun ke depan ya, yang sekarang sudah dibangun itu tidak jadi minat para wisatawan. Kita jangan muluk-muluk ke mancanegara. Ya. Saya sependapat dengan PW karena apa bicara Sacaban ya memang yang bau resort Sacaban adalah PW. Saya sering menyampaikan di forum manapun ya ini kita itu coba fungsi Sacabannya dulu dibenahi, bukan wisatanya dulu. Selanjutnya ini mohon maaf Pak Saidno, beliau adalah guru saya sebenarnya. Ya. Ini pas mumpung di Kepala Dinas Pariwisata ya, dan idenya sangat cemerlang, biasanya itu langsung dilakukan, diagendakan lah kalau beliau ya, selalu mengagendakan ke depan seperti ini. Ya. Yang kedua, untuk pemerintah daerah. Nah, bicara pemerintah daerah di sini ada OPD, salah satunya OPD-nya ya beliau Pak Saidno. Ya. Bicara destinasi wisata ini, ya, tadi disampaikan oleh Mas San ya, di Bedong Mas, dari situ sampai berapa 3 meter. Ya. Nah, ini berarti kaitan dengan anggaran. Pembangunan bagaimana untuk melakukan pencegahan ke depan. Nah, sementara pemerintah daerah untuk hal ini itu saling lempar. Nah, loh ini urusannya BPWS, ya, ini urusannya PSDA. Itu jadi saya juga mohon pencerahan, mungkin tadi disampaikan oleh Bung Dewe dari tadinya 3.000 pengunjung, setelah ini dibuka 10.000. Itu juga harus dilakukan pembenahan. Mungkin ini salah satu yang akan dijadikan pendapatan daerah. Ya, berarti ketika ke depan ada tadi Bledok sampai kebanjiran, terus di Capar kebanjiran, Penuja sedimentasinya sudah hampir rata dengan jalan. Ya. Yang dulunya itu orang Penuja itu mau ke mana, ke pasar Jatilaba itu menggunakan kepenting Pak Saidno dulu itu ya. Karena apa? Saya ya perbatasan desanya Cikal Bakalnya Desa Dharmasuci adalah ya di desa Penuja. Ya, jadi warga Dharmasuci juga kalau mau ke pasar itu pakainya kepenting ya, dayung gitu. Nah sekarang sudah tidak bisa dilalui dengan kepenting karena sedimentasi. Nah, kalau saya boleh mengusulkan ya
kita berjalan bersama, pembangunan wisatanya berjalan dan pengerukan sedimentasi atau bagaimana dilakukan pencegahan. Contoh banyak tadi yang belum disampaikan Mas PW ya, itu sebenarnya di tahun-tahun 90 atau 80-an era bahasanya Orde Baru, di situ banyak pembangunan sekdam, bukan hanya sampok hijau saja. Sekdam itu yang menghentikan ya atau menampung sedimentasi di wilayah tersebut, ya, bukan hanya tebu saja, ya. Sehingga sedimentasi itu tidak terhantar di Waduk Jajaban. Beberapa desa dulu di Dermasuci itu sekdam ada berapa, namun sekarang ya, saya mengusulkan itu, mau mengusulkannya kemana pembangunan sekdam ini ya, PUPR nggak ngerti masalah sekdam, ke PSDA nggak ngerti masalah sekdam. Sebenarnya waduk ini ya tadi disampaikan oleh Pak Kepala Dinas itu suatu anugerah untuk masyarakat Kabupaten Tegal, dan pengorbanan beberapa desa yang dipindahkan ke Kecamatan Pagerbaran ya, di sana itu masih menyisakan banyak keturunan-keturunannya bahwa saya itu asalnya di sini. Makanya saya berpesan ya, fungsi Cacabannya ini tetap dilestarikan juga, biar waduk ini ke depan tidak ada pendangkalan atau rata tidak bisa menampung air lagi. Ya, itu saja. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya siap untuk kerjasama dengan untuk misalnya alih fungsi pertanian dan sebagainya tadi ya. Ya, siap. Dari Balai Desa kira-kira begitu. Sangat siap sekali. Sangat siap sekali. Dan saya itu mendukung Cacaban ya. Untuk sementara ini saya belum mendukung ke wisatanya. Karena apa? Sudah mau dialihfungsikan Cacaban ini, gitu loh, dari untuk penghidupan. Ya. Kalau bicara masyarakat di situ, untuk perekonomiannya, untuk masyarakat Cacaban situ atau Karanganyar akan mengalir. Ya, kayak Mas Wakno misalnya, para pedagang-pedagangnya di situ ternyata dengan hasil tangkapan ikan di situ itu bisa menghidupi Mas Wakno dan yang lainnya warga sekitar situ. Itu saja. Matur nuwun. Tepuk tangan untuk Mas. Saya ke Mas Teguh, barangkali juga biasanya kita tidak langsung ke wisata tapi wisata. Konsep wisata yang seperti apa yang kemudian menjadi konsumsi berpikirnya Mas Teguh. Nunggu Mas. Terima kasih Mas Absul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati senior saya dan Mas Yusuf, Mas Dewi, Mas Aksin. Jadi begini, saya nggak ngerti Mas Mul ini belajar dari mana, tapi apa yang dibicarakan ini persoalan yang terjadi di sekitar awal abad ke-19, di mana teorinya manusia itu berdiri di antara dua ruang eksistensi dan ruang esensi. Ruang eksistensi ini kebebasan, boleh berpikir, boleh merencanakan, boleh berbuat apapun untuk mendukung keberadaannya, kebahagiaannya, kesejahteraannya. Ruang kebahagiaan ini biasanya berbasis fenomena. Artinya kalau sekarang orang lagi butuh air kemasan ya jualan air. Itu fenomenanya apa itu? Lagi wisata ya bikin wisata gitu loh. Nah, sementara ada ruang sebelah yang disebut ruang hakikat. Ini yang tidak bisa dirubah. Ini mengikat. Jadi sebelum manusia berpikir, berencana, membuat rekayasa apapun terhadap alam ini, panggungnya sudah disediakan oleh Tuhan dulu. Nah, panggung ini yang saya katakan ruang esensi. Misalkan dalam konteks Cacaban, panggungnya adalah satu, air mengalir dari atas ke bawah. Ini dari zaman dulunya sudah begitu.
Yang kedua, tipe geomorfologi Kabupaten Tegal itu ada pola sinusoidal water yang sering saya ceritakan. Jadi air mengalir dari puncak Gunung Slamet ke bawah, lalu menuju ke bukit-bukit yang di sebelah utaranya. Misalkan ada Bukit Tanjung, terus sampai ke pegunungan Gamping di Margasari, terus sampai ke Jatinegara, terus ada gundukan tanah yang tidak begitu tinggi tapi bukit kecil. Ya mungkin jika pun sekarang sudah nggak ada, mungkin karena sudah ditambang gitu. Karena saya dengar ada beberapa bukit sudah hilang. Nah, konsep sinusoidal water ini bisa ideal dilihat kalau panjenengan semua mau ziarah ke Mbah Purbaya, pulangnya coba lihat ke selatan. Kita akan melihat jajaran perbukitan yang tingginya di bawah puncak Gunung Slamet. Itu yang berikutnya saya sampaikan. Cacaban itu secara geografi berada di aliran yang kedua dari grafik sinusoidal. Jadi dia tidak di puncak ketika alir mengalir dari gunung ke bawah, tapi setelah perbukitan kecil, lalu ada tampungan waduk Cacaban yang ini dulu zaman Bung Karno dibentuk itu spiritnya adalah kedaulatan pangan. Jadi untuk aliran irigasi. Maka ada beberapa desa yang dikosongkan dan seluruh air penyuplai air yang menyuplai waduk Cacaban itu nanti ditampung di waduk Cacaban. Oleh karenanya begini, yang dikatakan Pak Mul itu membalik teori filsafat Barat bahwa mestinya esensi yang didahulukan. Boleh membangun gardu pandang, boleh membangun areal jogging, boleh menata kawasan perdagangan, tapi jangan sampai setelah dibangun nanti hilang oleh banjir gitu loh. Kita kemarin diskusi di Nyokopi, sing jarane Pak Lurah Sapar, mungkin sekitar 5-7 tahun yang lalu numpak ke boy sih bisa lewat ngisor jembatan. Saya kira bebek bisa nanti kejeblok gitu. Artinya ini kan kekonyolan loh, nggak bisa begitu. Pencetus teori eksistensi John Paul Sartre itu dia dihilangkan oleh esensinya sendiri. Artinya dia mengalami tua dan mengalami mati. Dia nggak bisa menghindar dari esensi itu. Artinya saya sih berharap semoga eksistensi ini memahami ruang panggung itu. Jadi menarik sekali kalau didahulukan dengan tadi normalisasi seluruh aliran yang mengalir ke Cacaban, kemudian termasuk juga normalisasi jalur-jalur irigasi yang menuju ke lahan-lahan para petani. Karena bagaimanapun dulu kosmologi kajian awalnya pasti untuk persoalan kedaulatan pangan, tidak terjebak oleh fenomenologi yang ini dinamis, ini selalu berubah dan ini lepas dari hal yang sifatnya esensi. Gitu Mas Abdul. Satu lagi konsep Pak. Kira-kira sebetulnya yang bisa menjadi satu jembatan itu apa yang harus dihidupkan di kebudayaannya Mas? Ya yang pertama betul usulan Mas Dewi bahwa wisata pun sebetulnya hanya angka ikut karena esensi dibangunnya waduk di situ adalah sebagai sarana untuk menampung. Kan gini, Bung Karno kan nggak semi saja, sebelum Bung Karno tuh Mbah Sebayu juga sudah melakukan itu, membuat bendungan-bendungan di mana. Dan inilah langkah-langkah esensi yang berbasic esensi. Jadi ketika air mengalir besar dia ditampung di waduk, nanti ketika musim kering dia alirkanlah ke sungai-sungai. Ini keseimbangan. Tradisi budaya kita tuh menjaga itu kok, menjaga ritme keharmonisan saja. Makanya di sini tidak ada budaya menimbun karena nggak mengalami musim seperti musim dingin yang butuh pangan segala macam. Sini nggak ada. Sini menjaga keharmonisan itu. Kalau yang esensi ini diganggu, saya bukannya apa-apa, bisa dihitung lah. Kemarin saja katanya yang 70% sedimentasinya bertambah mungkin dari banjir yang kemarin extraordinary, mungkin sudah jadi 75% nih sedimentasi di Cacaban. Artinya kalau kemarau muncul banyak pulau, kalau penghujan ya banjirnya mambra-mambra. Oke, tepuk tangan untuk Mas TBA. Mas, menarik Mas. Soal tadi apa yang sebetulnya menjadi catatan besarnya adalah kemeriahan ini tidak lantas menjadi satu kesengsaraan kira-kira begitu, sehingga sesuatu yang kemudian melingkupinya harus terselesaikan dengan baik. Saya ke Mas TW dulu sebelum ke Mas ke Pak Said dan sebagainya.
Soalnya dari Pak Mulke yang banget so. Ya, Mas Hartono, Mas Mudi, Mas Mul, Mas DPH yang disampaikan itu bentuk kecintaan. Ya. Sebetulnya hampir seluruh warga masyarakat Kota Tegal itu memiliki emosi yang sama, suka dengan Tegal, cinta dengan Tegal. Orang masih bicara Guci macet, bentar lagi Lebaran pasti judulnya macet. Ya, jajaban. Ini bentuk kecintaan. Dan sebelumnya yang disampaikan Mas Hartono malam ini sudah disampaikan juga waktu beliau jadi anggota DPRD. Mentok juga. Mentok. Iya. Jadi gagasan Mas TPH itu idealnya kondisi waktu seperti itu. Tapi perkembangan zaman sekarang untuk bahwa saya tidak dalam rangka membela Pak Saidno. Lahirnya sebuah kawasan wisata ini merupakan implikasi upaya bagaimana memakmurkan masyarakat. Karena yang semula pedagang di bendungan, hasil kajian terakhir, bendungan steril. Tidak boleh ada orang dagang, tidak boleh ada perahu sandar. Karena perahu sandar itu begitu minggir, ini ada ombak. Dan ombak ini berpengaruh kepada keselamatan bendungan. Termasuk yang di seberang sini pintu 1, Mas Fatur. Yang dulu dia wisata, buat kemah, buat kunjungan yang pertama, sekarang tidak boleh. Itu khawatir, itu ada kawasan mitigasi gitu. Sehingga dibuatlah alternatifnya, pemerintah pusat melarang yang pintu 1 dikasih kompensasi, dibangunkan di lahannya Kabupaten Tegal di pintu 2, sehingga pedagang yang dilarang jualan bukan dilarang saja, diberikan tempat baru. Perahu yang semula minggir di situ tidak boleh di sini, dikasih dermaga baru, sehingga kajiannya sangat luar biasa. Nah, namun demikian apa yang disampaikan Pak Mul, Mas DPH, saya kalau lebih senang kalau Mas Fatur ini kan Ramadan ya, kira-kira apakah bisa buka puasa Kopdarwis kapan kita undang teman-teman ini? Kita ajak ke sana. Oh, iya. Karena Tanjira belum tahu situasi sekarang. Nanti mengkampankannya salah nanti. Salah. Jadi mari kita datang ke sana bareng-bareng. Pak Saidno rencanakan Pak kapan teman-teman siap. Kita jalan habis asar, keliling begitu, diakhiri makan berkat bersama, ngelemprak di pinggiran waduk. Setuju nggak? Oke. Yang pertama. Ya. Oke Pak, tadi berarti afirmasi saja sebetulnya apa yang dikatakan Mas Mul bahwa ada 70 lebih sedimentasi naik itu sebetulnya kalau sekarang itu sudah nggak terjadi lagi, gitu Pak? Bukan begitu. Ada sebuah tulisan ya, bahwa usia waduk konon itu 50 tahun. Ini sebuah analisa. Tapi upaya pemerintah waduk Cacaban lebih dari 50 tahun itu sesuatu yang luar biasa. Jadi kalau bicara sedimentasi di mana-mana ada. DPL dan Penah Lumpur dibangun juga, tapi itu temporer waktunya. Karena contohnya Penuja kemarin 4 sekian miliar menormalisasi di Penuja, terus membuat DPL 1 kali musim hujan rapat lagi, lumpur berjalan lintas. Jadi kekhawatirannya teman-teman ini sebuah kecintaan Pak Saidno. Dan maaf, PUPR maupun juga lembaga yang lain, itu sudah kerja all out. Namun demikian barangkali anggarannya belum cukup. Jadi bukan tujuan wisata, bukan. Ya, toh kalau itu diizinkan, Pak Saidno sudah buka itu loket. Terus ada juga kawasan yang oleh dinas pariwisata sedang diusulkan untuk kemah dan sebagainya. Itu juga belum diizinkan karena Pak, sama pihak PUPR itu betul-betul melakukan suatu kajian-kajian yang sangat detail. Jadi apapun kondisi saat ini Cacaban, kita harus bangga. Wong Tegal kudu bangga karo waduk Cacaban. Iya. Wong Tegal kudu bangga karo waduk Cacaban. Karena dengan waduk Cacaban pengairan terjamin meskipun kadang-kadang surut. Aku sih melihatnya harus ada kepastian bahwa apa yang terjadi kemarin jembatan sampai tingkat atas itu fullnya itu sudah nggak terjadi lagi. Ini membahayakan kira-kira begitu. Jangan sampai kemudian bahwa
ada capital benefit tapi kemudian sosial benefitnya masyarakatnya tertimpa banjir, kira-kira begitu Pak. Dia nggak tahu orang Mas Ede, orang terkenal pada dasar wisata. Tapi sepengetahuan Pak Sebu nggak apa-apa. Nah, ya, Selaku bener. perwakilan pemerintah. Iya. Kira-kira kekhawatiran Mas Mul terus kemudian Terus apa, ya? esensi waduk. Ya. Kira-kira biar kekhawatiran Mas Mul itu terjawab. Ya walaupun tadi itu sudah dijawab tapi Ya, semakin sedikit terjawab. lagi, ya. Luar biasa PUPR. Iya. Sebenarnya daerah punya keinginan untuk begitu tidak Iya. atau daerah punya kewajiban untuk kan meskipun menjadi kewajibannya pemerintah pusat, Iya. tapi keinginan negara. Iya. Keinginan Iya. negara. Iya. Ada banjir, ada pemerintah pusat, masa negara. Itu kewajiban pemerintah daerah Pak. Masyarakat. Iya. Nah, Iya. meskipun bukan bidangnya jadi Iya. barangkali Ya, pengetahuan apa Pak ya Saiful. informasi? Kekhawatiran Mas Samsul ini kan dosen, jadi nanya ke mahasiswanya. Ya, saya tidak berkompeten untuk banjir dan sebagainya, tetapi yang kami ketahui, yang tadi disampaikan Pak Harto itu betul. Budaya masyarakat kita kaitannya dengan peduli itu masih jauh dari harapan. Contoh hari ini ketika tadi bicara sampah, dari rumah tangga saja belum dipilah mana organik, mana yang anorganik. Kemudian belum lagi ketika misalkan kita kan sekarang ini pakai beling kaca. Nah, kadang ketika pecah kan kita juga masih campur dengan yang lain. Padahal petugas sampah kadang kasihan. Perilaku-perilaku inilah yang harus kita bangun. Kalau semata-mata semuanya mengandalkan pemerintah, ya nggak kuat. Kesadaran kita bersamalah yang kita tuntut. Kalau dimulai dari mana? Ya dimulai dari diri kita. Tidak bisa kemudian yang mencegah banjir semuanya harus dilakukan pemerintah. Contoh, siapa yang paling dekat dengan lahan yang tanamannya kemudian ditebang? Yang nebang ini kan bukan pemerintah pusat, apalagi pemerintah daerah. Pasti juga saudara-saudara kita yang karena alasan, nah ini tanaman milik saya untuk kebutuhan ekonomi, tapi nggak berpikir berikutnya. Akhirnya melakukan penebangan, tapi belum melakukan penggantian tanaman yang tadi sudah dijelaskan Bung Dewi tadi. Jadi perilaku masyarakat kita untuk peduli terhadap keberlanjutan lingkungan dan tidak hanya memasrahkan kepada pemerintah semata. Nanti yang terdekat itu kalau pemerintah Pak Kepala Desa. Memangnya semuanya harus Pak Kepala Desa. Waktunya Pak Mul juga sehari semalam 1 kali 24 jam. Nah, berikutnya yang tadi disampaikan Pak Mul itu beda nggak apa-apa, tapi kita bisa kerjasama Pak Mul. Kajiannya sudah lengkap dan namanya manusia dari sisi tadi eksistensi maupun esensi, kalau Mas Teguh ini kan sangat kena banget. Tapi kalau saya menggunakan istilah ikhtiar dan doa pasti dilakukan. Nah, tapi kan semuanya berpulang kepada Sang Kholik yang menentukan. Nah, itulah yang harus kita lakukan, kepedulian tadi. Kajian Pati-Patio, bahasa Tegal kan gitu ya. Pati-Patio PUPR bangun. Dan kita nggak mengeluarkan biaya speser pun untuk cacaban itu. Hampir 40 miliar itu ditanggung oleh APBN. Di lahannya sebagian besar adalah punya BBWS, sebagian kecil yang punya kita itu sekitar 17 hektar, yang kita bangun nggak lebih dari 7 hektaran. Jadi masih ada sisanya yang itu tadi disampaikan untuk sabu hijau tadi. Nah, efek pendangkalan ya jelas saja
tahun 52 beroperasi sampai 58 sampai sekarang sudah berapa puluh tahun. Mestinya sudah harus dilakukan pengerukan kan. Diikuti yang tadi disampaikan, penghijauan kembali di lahan-lahan yang dari Jatinegara sampai dengan ke bawah itu. Dan kita selama ini sukanya hanya menebang, tapi menanamnya yang belum, padahal nebangnya cepat, tumbuhnya yang tidak sebanding dengan nebang. Nah, kalau kemudian normalisasi irigasi dan seterusnya itu sebuah kebutuhan bersama dan harus dilakukan secara simultan. Harmoni kita dengan alam nggak bisa kemudian dilakukan sendiri-sendiri atau wilayahnya saya akan ngalor kemudian yang satunya beda arah. Tentunya butuh harmoni di antara kita dalam membangun kesamaan pandang bahwa tujuan kita adalah tentunya efek kesejahteraan masyarakat. Siapa sih yang ingin melakukan pembangunan tapi dampaknya kemudian yang negatif kan tidak ada. Kajian sudah dilakukan dan harapannya adalah kemaslahatan umat, kesejahteraan masyarakat sekitar dan juga Kabupaten Tegal. Jadi kuncinya adalah peduli, tidak saling menyalahkan, tapi kita melakukan, berpikir jernih. Masalah pasti ada, tapi kita semua berpikir tentang solusinya. Betul. Tepuk tangan untuk Mas Mas mau kata harmoni dalam kesejahteraan. Ini penting untuk harus kebudayaan hari ini. Pan bangun apa baik, pan dari wisata pakai panggung. Orientasinya adalah 3 itu tadi: masyarakat, kelestarian alam, di sini apa ya? Pokoknya itulah kelestarian alam, kemudian masyarakat. Nah ini perlu kita ke Pokdarwis sebagai instrumen besarnya juga. Kira-kira sesuatu yang sudah ditangkap ini semangatnya gimana? Setelah tadi kegelisahan terucap. Kegelisahan terucap, terus kemudian banyak yang disampaikan oleh para orang sekitar, kemudian menangkap ini bagaimana Pokdarwis ketika melihat potensi cacapan itu. Iya. Oke. Terima kasih kepada semuanya. Kemungkinan beberapa yang saya sampaikan kaitannya tadi dari Pak Lurah Mungkin, terus tadi dari Pak Hartono itu. Kami sebelumnya menangkap hal itu, ya Pokdarwis Pak sudah melakukan langkah-langkah yang dinyatakan dari beberapa permasalahan khususnya di wisata. Pokdarwis mulai bersinergi Pak dengan Dinas Pariwisata. Yang pertama adalah menanggulangi sampah. Kemarin sebulan yang lalu kami itu minta izin untuk mendirikan TPS Pak, untuk meminimalisir itu kaitannya dengan sampah. Jadi cocoknya yang disampaikan oleh Pak Hartono kaitan dipuji. Kami komitmen dengan masyarakat khususnya dan Pokdarwis ketika nanti wisata itu buka akan saya jaga yang namanya kebersihan. Langkahnya itu tadi kami sudah membuat TPS walaupun pemerintah khususnya Dinas Korapar tadi kata Pak Saidno kalau dilimpahkan semua anggaran ke pemerintah daerah kemungkinan tidak bisa semata itu. Jadi kami Pokdarwis kemarin swadaya Pak, bahasanya sak pinter wis. Jadi langkah kok cacoban kowe jare Bung Dewi tadi sing asale 3.000 dadi 10.000. Tapi yang orang mikiri duit Pak, orang mikiri parkir. Tapi mikiri sampah itu bagaimana akan digunakan. Ini saya belajar kemarin dengan lintas komunitas sampah dengan Bu Dewi juga bersinergi dengan Dinas Lingkungan Hidup Pak. Itu sudah tak datangkan ke Duku Brepok. Ya banyak komunitas-komunitas sampah yang lain dari yang sekarang itu Mas Budi deh, itu sering tanya kaitannya dengan Glomah itu bagaimana, terus nanti dengan Margot itu bagaimana. Kami itu mempunyai pandangan ke depan manakala dari cacapan sisa makanan tadi non-organik dan non-organik itu sampah itu akan saya implementasikan yang bisa untuk makan dari sisa makanan untuk Margot
akan saya untuk budayakan mangrove. Jadi sudah saya buatkan Pak TPS-nya seanangnya Pak. Itu kurang lebih 9 meter dikali 3 meter. Itu pun mungkin Pak Zaito kalau ke sana mungkin sudah berdiri Pak. Itu bahasanya kemarin saya koordinasi dengan pihak SKIU Pak, minta sisa bangunan-bangunan kaitannya seng-seng itu tak minta dengan yang Pak Joni, bahasanya ya matur Pak. Pak ini kami buat ini seperti ini sampah buat penanggulangan nanti persiapan cacat terbuka. Jadi saya tidak mengandalkan anggaran Pak. Jadi Pokdarwis itu tidak ada uangnya, sumbernya tidak ada pun, tapi kami siap mengabdi dengan masyarakat semuanya. Apalagi pemerintah daerah. Jadi Pokdarwis itu tidak mengandalkan sumber anggaran yang tidak pasti, tapi kami butuh bahwa masyarakat kami itu harus sadar yang namanya kelestarian cacat banyak. Apa maning ana anggarane? Apa maning nek ana anggarane yang bisa untuk dijadikan. Ya. Jadi kami Pak di Pokdarwis kalau menangkap sebuah namanya diskusi ini Pak, kami Pokdarwis itu tidak berkurang-kurang Pak, menunggu apapun yang akan terjadi cacaban untuk kemaslahatan masyarakat. Apalagi yang berkaitan tadi Pak, mungkin berpikir cacaban ini maki kok anak pengunjung akeh, terus kok berite akeh. Pokdarwis orang mikir ngono Pak dengan masyarakat. Yuk bareng-bareng pimen carane men TPA Penujah itu khususnya kami Pak. Kami itu warga Penujah, mungkin satu kabupaten Tegal itu tidak memikirkan desa Penujah Pak. Karena apa? Sekarang mohon maaf nih, TPA Penujah itu hampir satu hari itu lebih dari 40 ton sampah Pak. Kue desa Penujah, kue mampunya sedekah luar biasa. Tapi kami tidak protes Pak, tapi pemberdayaan masyarakat itu kami biar caranya itu tidak menambah sampah tapi mengurangi sampah, yaitu dari sektor bawah Pak, dari pariwisata. Karena selama ini saya kepengen di Cacaban itu kalau sudah dibangun ya cara prasarana itu dari sampah. Jadi jangan dilihat sampah itu, mohon maaf ya, mana-mana sampah menjadi pandangan yang tidak dinikmati lah. Jadi Pokdarwis sudah bahasanya itu minta izin membuat TPS, itu yang pertama. Jadi insya Allah Pak, kami Pokdarwis kaitannya dengan tadi kebahagiaan pariwisata, insya Allah kami Pokdarwis dengan Dinas Pariwisata siap Pak membantu untuk kebaikan di pariwisata. Seperti itu ya. Jadi kami tidak mengadakan Dinas Pariwisata Pak. Mau tanya dengan Pak Zaito. Kalau membuat TPS itu mohon maaf deh. Tapi tetap butuh arahan ya. Ya itu mesti loh Pak, itu mesti. Nah kami tidak berjalan dengan sendirinya. Kami kan butuh sebuah kejelasan bahwa Mas Pokdarwis jalan. Insya Allah saya jalankan sesuai dengan perintah yang ada. Anu ya Mas, soal khawatir maning wis banjir, terus ekonominya juga akan meningkat. Ya itu jadi penanggulangannya iya seperti itu. Jadi terus yang kedua kaitannya dengan pedagang nih Pak, untuk penguatan kami ya kami nanti tadi dari apa namanya UKKM Bangkit Pak kemarin juga hadir di DLH, yaitu kami nanti bisa pelatihan apa, karena selama ini kan gagangnya lontong tempe dan sebagainya gitu. Itu kami ya pengen beda lah untuk Cacaban, apalagi nanti ada wisata malam. Itu kan PR buat Pokdarwis Pak. Jadi keamanan pun juga kami di Cacaban itu tadi yang disampaikan oleh Bung TW, itu tadi ada wisata religi, ada wisata kuliner dan sebagainya. Kalau berbicara kaitannya dengan religi Cacaban Pak, ini mohon maaf nih, Cacaban itu bahasa wong kali susuwe wong silang dhewe aja dolanan. Aja dolanan. Anu ya, apa namanya? Keramat. Karena yang bawa ke situ itu kan yaitu Insinyur Soekarno. Jadi saya setiap hari di Cacaban itu yang kepengennya itu tadi Pak, ayo kita bareng-bareng di Cacaban tadi pengembangan semuanya, biar bukan ekonominya saja dari kata Pak Lurah gitu. Sebenarnya bukan memindahkan mindset dari yang dulu itu Cacaban hilang itu tidak, tapi kita itu masyarakat Cacaban khususnya di sekitar situ ikan saja ini mohon maaf ya Pak, ikan mujair aja itu ikan mujair itu pun sekarang tidak seperti ikan mujair yang dulu Pak. Iwak kecil-kecil wis ya begini Pak, bahkan Pak Wakil tadi yang disampaikan pedagang itu bukan sumber dari Cacaban Pak ikannya Pak, tapi dari luar. Nah itu Pak bagaimana dari dinas-dinas terkait itu biar tidak mendatangkan ikan mujair dari Banjarnegara dan bagaimanapun,
tapi saya kepengen Iya, sumber di situ. kearifan lokal itu sumber dari cacaban tersebut. Tapi pembenihan Pak ini mohon maaf ya, pembenihan ikan itu 1 tahun 1 kali. Nah, kok yang buat milih saya. Sedangkan yang namanya ekosistem ya seperti manusia lah Pak. Sekarang diunduh terus. Iya, tapi kasih nih Pak. Nah, kira-kira kan posisi iwak, kita kan stres ya Pak. Ya moga-moga kita dengar oleh dinas perikanan. Nah itu Pak, tujuan kami seperti itu. Jadi kami itu Kopdarwis itu mempunyai pandangan ke depan itu dengan nelayan deh. Kemarin juga sudah koordinasi pas sejumlah kurang lebih 150 Pak. Yaitu tadi 150 nelayan ya? Iya, memiliki Pak. Ngumpulkan orang-orang itu pun mohon maaf deh. Saya matur dengan Pak Hasib Pak. Artinya, ayo kita bareng-bareng, jangan mengandalkan sebuah anggaran dari dinas. Bukan kami menyampaikan dinas Pak, tapi kita butuh yang namanya kemaslahan masyarakat. Loken pangan dina, unggal dina mangkat, luruh dewek, pangan dina kan nggak mungkin. Siapa lagi kalau bukan kita, jadi kesadaran masyarakat. Nah itu kami dari Kopdarwis itu mempunyai program 3 bulan sekali, kami akan mengadakan pembibitan ikan. Nanti dari sinergi dari BPWS ataupun dari Desa sebagainya nanti kita datang. Syukur dinas perikanan itu bulan sepisan bulan. Datang memiliki itu apa berapa? Jadi pengembangan ekosistem ikannya itu terjamin. Ada sampai ke import. Iya, masuk loh, belum paling dong. Ya bahkan dari yang lain Mas, ini ada ikan dari ini cacaban, ikan mujair paling rongin Pak, telukin. Ya. Buru-buru padi bakar. Bukan sing sampean orang anjo ngomongannya. Iya. Mau bahasa hitung yang menarik. Maksud saya gini loh. Maksud saya biar rasa ini berkoordinasi, komunikasi itu. Jadi kami Kopdarwis berkomitmen Pak ke depan khusus kami alhamdulillah di Kopdarwis siap Pak membantu bagaimanapun untuk meningkatkan ekonomi cacaban dari Bung Tewe tadi. Syukur-syukur ada wisata sana, ya malah senang. Kemarin saya sudah koordinasi dengan paguyuban perahu yang sejumlah 33 itu nggak sembarangan Pak. Saya lewat dinas perhubungan itu perahu-perahu yang ada di Cacaban itu sudah mengantongi surat izin usaha, bahkan mengantongi surat izin dari kapal tersebut. Nama kapalnya apa itu sudah ya layak jadi itu ada. Bahkan jasa harganya Pak, ini mohon maaf nih, itu sudah terjamin Pak. Jadi orang sembarangan Cacaban kayak perahunya udah, jadi sudah diketahui dinas asuransi oleh perubahan. Seperti biasa. Itu mempersiapkan. Iya. Yang masyarakat kemudian pada sadar kabeh. Iya. Manusia alhamdulillah kerjanya lancar. Jadi kami tidak kurang-kurangnya ke masyarakat Pak. Kopi jarene wong Jawa, kan khususnya ngopi nih sing atuh sing kental Pak. Lah kowe lah di apa ha, ke urunan Pak. Iya. Jadi itu penting. Jadi kami di Kopdarwis itu tidak mengandalkan keuangan. Tapi piye carane Cacaban kuwi bukan menjadikan wisata saja. Tapi menjadi kenangan bagi nanti anak cucu kami berapa puluh tahun kemudian isi ngerti ke bangunannya Soekarno masih bisa untuk pemberdayaan. Makanya itu gede-gede, Cacabannya bersih kan kepengen Pak, seperti itu. Wisatawan kok dapat. Iya, tapi sih bahkan dari PR Kopdarwis itu Pak, itu pengen menciptakan wisata mancing Pak. Nah, wisata mancing itu adalah wisata yang populer di warga Cacaban Pak. Nek jenengan mirsani jam 4 esuk mau guru tangi wong Cacaban, pe wong pemancing sing buci sing banjar guys kok iki wis tekan isih sarungan kok klukuk-klukuk takoni panan pas sampean Pak nyokan mancing padahal lek enak wah sulit Pak asal mboten lah Mas kok niku kok kok liake Pak barang tak iki kali tapi tetap mancing kan. Nah, itu kan bagian PR buat kami. Artinya biar kami dengan dinas pariwisata itu tetap bukan dari PR tadi Pak wisata kurma ento ataupun dari yang lain itu tidak, tapi PR tadi ada wisata mancing, terus nanti kaitannya dengan apa tadi ya Mas, itu kaitannya ada lombok kementing atau gayung dan sebagainya, itu sangat mendukung di Cacaban seperti itu. Jadi program itu kedepannya itu
menurut saya ketika sudah berkolaborasi atau bersinergi semuanya, insya Allah Pak, Cacaban bisa menjadikan pariwisata sing unggulan Kabupaten Tegal. Karena visi Kodaris mendasar mewujudkan kelestarian masyarakat Cacaban, menjadikan wisata sing nyaman, betahi lan nyaman. Oke kan gitu. Ya, terima kasih Pak. Itu saja. Tepuk tangan untuk Mas Hasan sekali lagi. Ya, ini gunanya pemerintah, komunikasi komunitas dan Kopdarus itu berkumpul sehingga orang dipukul maksudnya loh. Audit ini pancing sama. Ini kan dendam. Ya. Minimal tersampaikan semua. Yang sih berpikir gini Mas, bahwa kita itu harus bersyukur dan orang Cacaban harus bersyukur. Tadi kelebihannya apa Mas? Iya. Ya salah satunya adalah gue mau digaras gue luar biasa. Luar Mas. Kayak beda dari acara lomba tangkap bebek. Itu salah satu pemuda di luar dari Cacaban itu nggak boleh. Harus pemuda situ. Nah, itu keunikan dan kelebihan pemuda masyarakat sekitar situ. Jangan sampai punah karena tertelan banjir. Nanti banyak teman-teman ya. Apa kan cukup guys? Kayaknya sudah habis. Nah, guys sebelum selesai mungkin ada ya selain closing orang mau cepat. Iya. Closing Orang salat asar ini kan. orang salat asar kayak biasa. Saya menambahkan ini. Ada susu ya. Ya, satu menit baiklah. Saya sih yang berharap Pak, ini kami menyampaikan kepada semuanya khususnya pemerintah Kabupaten Tegal. Yang tadi disampaikan oleh Pak Saidno, masyarakat kami khususnya yang di sekitar Karanganyar Pemuja itu masyarakatnya bahasanya itu apa yang tadi disampaikan rumit. Yang penting ada komunikasi. Saya di bentuk Kopdarwis langsung dipanggil oleh Pak Hasib kaitannya itu, Mas, itu keramba A, B, C, D dan sebagainya. Saya langsung koordinasi dengan yang punya keramba. Alhamdulillah setelah ada tinjauan dari PUPR, hebat ya. Cacaban silahkan apa-apa. Itu bagian sinergi kami dengan ya taat dengan aturan. Masalah aturan. Nah, ini kami berharap kepada pemerintah daerah Pak. Ini yang sebagai perwakilan nih Pak. Kami di Kopdarwis ya selentingan lah, Mas. Nyong wis 2 tahun Mas. Kira-kira nyong ora gagal, kayaknya kan badonan kepingin Mas. Cacaban wis apik kayaknya loh, karena dibuka-buka. Saya jawab, ya harus nunggu. Tadi ya kaitannya dengan perizinan. Syukur-syukur Pak Saidno, saya berharap sekali nanti barangkali sebelum Lebaran surat izin itu bisa diterbitkan. Ya bahasanya ya untuk kemaslahatan masyarakat. Karena tahu Pak, si orang ya karena pedagang Pak, wis saking menase saiki pada kuli paling dinding. Jadi mudah-mudahan berharap Pak, nanti menyampaikan di semua publik. Saya sampai menyampaikan ke masyarakat, wis aja sampai membuat permasalahan-permasalahan yang tidak mempunyai tanggung jawab. Artinya kita patut dengan aturan. Kita bukan kapan, kita menunggu sesuai dengan aturan yang ada. Syukur-syukur orang menunggu, tapi disusuli. Pasti maksudnya seperti itu. Jadi kalau itu aja berharap dari Kopdarwis. Saya insya Allah berkomitmen dengan masyarakat wis apa jalannya Kopdarwis dengan dinas. Saya insya Allah menjadikan penengah yang terbaik buat jadi mohon maaf Pak Saidno semuanya, kami wakili Kopdarwis. Kopdarwis insya Allah siapa? Kami karena pengabdian di masyarakat, bukan karena sebuah keuangan Pak. Insya Allah rezeki akan hadir manakala kita dengan menanggung keikhlasan dan keriduan. Terima kasih dari saya. Pak Bung Dewe. Para hadir dan juga pemirsa, kalau bicara Cacaban dan panjenengan punya keterpanggilan untuk melestarikan yang berkaitan dengan kegiatan harian seputar Sabta Pesona. Kalau ke Pak Saidno agak repot, jam terbangnya cukup panjang, datang aja ke Kopdarwis, online 24 jam. Nah, kalau yang berkaitan konservasi, kegiatan penghijauan, ketuk pintu ke FKW ya. Karena rumah FKW dengan rumahnya Mas Aksin itu jaraknya kira-kira hanya berapa ya?
Ya 1 menit lah sampai. Gak pernah melihat kantor kalau malam. Kalau saksi itu setiap lihat. Mohon maaf, kami pun di dalam FKW. Kami itu di dalam FKW selalu bersinergi. Ya, jadi Mas Aksin itu ada di dalam FKW. Bahkan kalau malam itu ada basecampnya FKW dan saya sering pakai. Karena kok Darwis gue nak kantor Ya mana? Satu hal Mas TPH yang menggembirakan, kegiatan Mas Aksin, kegiatan kami, Pak Saidno, alhamdulillah oleh PUPR itu didokumentasikan menjadi mini seri 12 episode. Judul utamanya adalah Bendungan Jajaban. Itu akan menjadikan Tegal insya Allah mendunia, insya Allah. Ya. Jadi kalau saya sangat optimis bahwa sebetulnya orang sudah menunggu mau ke Jajaban. Hanya tadi Pak Saidno masih menunggu izin dari PUPR. Kajiannya sangat banyak, Itu berikutnya teman-teman sekalian. Isu yang muncul kaitan dengan Penuja, Dharmasuci, Padasari, Capa dan sebagainya itu sesungguhnya menguntungkan, ya. Walaupun yang di blow up itu kondisi negatif. Contoh pertama Capar meluap, ya. Pak Kades menyampaikan gara-gara sungainya nggak dikeruk, ya. Penuja esok paginya yang dikeruk pun meluap sama, ya. Terus yang di Cempaka gunung kok banjir. Karena yang ditonton di YouTube, baru banjirnya Cempaka itu gara-gara dapuran bambu longsor nutup aliran sehingga meluber masuk 4 rumah. Itu juga sebentar, gitu. Termasuk Capar sebagainya. Jadi saya sangat senang sekali FKW mengundang teman-teman kalau panjenengan mau tur ya the Ramadan. Ayo kita jalan-jalan ke Padasari, ke Capa, ke Penuja. Ikan banyak sebenarnya, cuma belum ketangkap. Gitu. Dulu itu kan tindakan jelas. Anduk mana enak ngobrol ya. Sebetulnya nabur itu juga sering. Hanya proses pengadaan itu kan yang namanya pemerintah ada aturan mainnya. Kalau Mas Asim minta 3 bulan, saya mintanya tiap bulan ada penaburan. Gitu. Tetapi nabur mau esok, sore dipancing. Urung mendung, urung pedes. Isi goreng, dan itu jumlah pengunjung sampai. Artinya teman-teman sekalian, Pak Saidno dan juga para hadir, Mas Aksin, kita bangga. Terima kasih pada Nyong Kopi yang malam hari ini. Jangan cuma sekali Mas, jangan cuma sekali. Jadi ada episode berikutnya, ya mungkin teman-teman perahu kita ajak ke sini, teman-teman pedagang kita ajak ke sini, atau mungkin desa-desa seputar. Mungkin kalau ini dengan dinas pariwisata, besok dengan dinas perikanan atau dinas yang lain. Dewi tetap ikut. Senang saya kopi gratis. Nanti dengan PUPR misalnya. Artinya sesungguhnya Jajaban itu memunculkan unit-unit baru, potensi-potensi baru, seperti teman-teman dari para peternak, ya, para pembudidaya itu banyak banget. Hanya belum terpublish secara maksimal. Untuk itu Pak Saidno selaku leading sektor dari kegiatan objek ini, Amin Sewu, sudah ada orang ketuk pintu, WA ke saya, Mas Dewi, itu Jajaban mau diswastanisasi atau mau di UPTD-kan atau mau dikelola oleh dinas ini. Dimensi bukan pan diswastanisasi, siap daftar. Sudah ada seperti itu, sudah ada. Jadi bahkan orang yang bayar nang Arab, gelem. Artinya apa? Cantiknya Jajaban sudah diprediksi oleh para pengusaha besar. Dan itu pendatang, dia udah ngitung. Nonton di YouTube, kalkulasi dan sebagainya sudah itu. Jadi multiplier effect itu akan sangat besar. Terima kasih. Yang paling terakhir sekali, saya mengundang para penonton YouTube-nya Nyong Kopi maupun juga dari dosen pergerakan, ayo menanam. Karena dengan menanam di Waduk Jajaban, syukur berbuah, setidaknya itu melestarikan alam. Terima kasih. Luar biasa. Ya. Singkat saja, Allah sudah memberi semua.
Nah, kewajiban kita untuk memelihara dan memakmurkannya. Semoga Waduk Cacaban menjadi berkah manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Sayetno dan semua narasumber. Ini malam kebudayaan bukan hanya forum komunikasi komunitas waduk, apalagi mas Cacaban Bebas Lestari, bukan hanya kok dari sudah Dewan Kebudayaan juga siap berkolaborasi. Soalnya akan dibahas. Saya pikir ini banyak sekali yang tadi soal ini tadi banyak yang pembahasan yang sebenarnya tadi soal wisata, soal ternyata banyak sekali muncul soal infrastruktur lain, bukan hanya infrastruktur kebudayaan, tapi elemen-elemen lain yang perlu dibedah. Betul. Jadi mungkin ya kita tidak tahu masukan kebudayaan kita menjadi pertimbangan kalau di tadarus kebudayaan itu kita akan ngomong Cacaban terus dengan modal dinas-dinas lain karena bagaimanapun Cacaban menjadi kebanggaan kita semua. Selain Haji itu salah satu hadiah terbesar Kabupaten Tegal. Tidak hanya orang yang nonton yang di sini dan yang nonton di YouTube, tapi paling tidak menjadi kebanggaan dan saling menginspirasikan. Dan saya pengen sebetulnya nanti di sedekah Waduk Cacaban itu bukan hanya larungan kerbau, tapi wirid juga disebarkan itu sebagai simbol bahwa bukan hanya larungan dan sedekah Cacaban saja, tapi ada winih atau bibit yang bisa disebar. Mudah-mudahan ke depan banyak jawaban-jawaban yang terrealisasi. Soal benih dan lainnya, soal normalisasi dan lainnya. Jawaban maning-maning, sudah maning. Bukan terima jawaban dia. Maksudnya sudah maning. Saya pikir itu. Terima kasih Mas Aksin, terima kasih Bung Tewe. Terima kasih Pak Sayetno atas pengetahuan yang bisa diberikan kepada masyarakat dan para pengunjung yang kopi. Mohon maaf kalau banyak jelena ya. Karena pengennya santai gitu ya. Wah kan harusnya tuh tulis yang lintir-lintir. Bukan kemudian kita pandu pancing gitu ya. Ini sebenarnya. Untungnya dipancing senior host yang lain makin. Aduh, kita cukupkan masalah. Terima kasih semua dulu malam hari ini. Jadi kita cukupkan, mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau maafkan komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau lanjut ngopi sampai sahur. Terus.